Halo, selamat berjumpa kembali para pecinta dan penggemar fisika. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai interferensi cahaya, yaitu interferensi cahaya yang disebabkan karena adanya celah ganda. Celah ganda itu maksudnya adalah sepasang celah yang bentuknya berupa garis. Misalkan saya punya sumber cahaya di sini, cahayanya berwarna biru. Jadi cahayanya harus bersifat monokromatis, hanya satu warna. Boleh percobaannya menggunakan sinar warna biru, warna merah, kuning, dan sebagainya. Dipilih salah satu warna saja. Sehingga diharapkan cahaya yang berinterferensi itu akan bersifat koheren. Koheren itu berarti monokromatis dan sefase. Nah, setelah mengenai sepasang celah, maka cahaya ini akan membelok. Nah, peristiwa membeloknya cahaya karena dihalangi celah, nah ini dinamakan sebagai difraksi atau pelenturan cahaya. Jadi kalau refraksi, pembiasan itu kan pembelokan arah rambah cahaya karena perbedaan indeks bias. Kalau ini karena cahayanya dihalangi oleh dua celah ini. Jadi penghalang itu bisa celah, ya bisa macam-macam ya. Ini salah satunya. Nah, karena dihalangi, maka cahayanya membelok. Ini yang dikatakan sebagai difraksi. Jadi difraksinya itu akan terjadi di celahnya ini. Nah, setelah cahaya mengalami pembelokan, dan pembelokannya ini secara acak, bisa membelok ke atas, bisa membelok ke tengah, bisa juga menyamping ke bawah, dan sebagainya. Nah, nanti kalau diambil dua gelombang cahaya, dan ini dua gelombang cahaya bertemu pada suatu titik dalam suatu ruang, misalnya ini ditangkap layar, apa yang terjadi nanti dari hasil interferensinya itu? Nah, yang terjadi nanti bisa menyebabkan adanya garis terang atau gelap di layar. Nah, ini layar itu ya bisa berupa layar yang sungguhnya, bisa juga berupa tembok, misalnya begitu ya. Tembok warna putih. Nah, itu bisa difungsikan sebagai layar gitu ya. Interferensi cahaya di titik ini itu bisa menghasilkan garis terang atau garis gelap, tergantung dari jenis interferensinya, interferensi minimum atau maksimum. Kalau terjadi interferensi minimum, maka di layar akan terjadi garis gelap. Kalau interferensi maksimum menghasilkan garis terang gitu ya. Nah, kenapa garis? Sekali lagi karena celahnya tadi berbentuk garis. Nah, interferensi maksimum atau minimum yang terjadi di layar karena interferensi dua gelombang cahaya ini itu tergantung dari panjang selisih lintasan cahaya yang berinterferensi. Baiklah, sekarang kita akan mencari berapa selisih panjang lintasan cahaya yang berinterferensi. Perhatikan baik-baik bahwa sumber cahaya itu diletakkan di tengah, ya di tengah, sehingga panjang lintasan ini dengan itu sama. Jadi tidak perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan adalah sinar yang membelok pada celah itu. Jadi ini saya anggap lintasannya S1, yang itu lintasannya adalah S2. Tetapi dalam suatu percobaan atau eksperimen, jarak dua celah itu terlalu kecil. Bisa 0,5 mm, 0,2 mm, sedangkan jarak celah ke layar itu terlalu besar. Bisa 1 meter, 1,5 meter, atau mungkin 60 cm. Terlalu besar bila dibandingkan dengan jarak dua celah. Sehingga sinar yang membelok dari dua celah ini dianggap sinar yang sejajar. Dengan demikian, kalau pendekatannya seperti itu, maka kita bisa mencari berapa selisih panjang lintasan cahaya yang berinterferensi. Nah, ini saya gambarkan dua sinar yang sejajar itu. Ya, ini menempuh jarak S1, yang itu menempuh jarak S2. Nah, saya tarik garis lurus, tegak lurus dua sinar itu. Nah, saya tarik garis tegak lurus seperti ini. Nah, panjang sinar yang atas ini akan sama dengan yang bawah. Berarti selisih panjang lintasan S1 dan S2 delta S. Sebesar ini ya. Nah, ini merupakan segitiga siku-siku ya, karena tadi nariknya tegak lurus dua sinar. Nah, sekarang perhatikan, ini tadi adalah sudut simpang interferensi, dan ini garis interferensinya. Nah, ini tempat terjadinya interferensi, sehingga ini garis interferensi, ini adalah sudut simpang interferensinya. Nah, sekarang perhatikan, kalau sudut simpang interferensinya saya namakan theta, maka di sini pun theta. Kenapa demikian? Karena kalau saya tarik garis normal pada celah, nah ini seperti itu, garisnya sejajar, maka kalau ini theta, maka yang atas juga theta.
Nah, secara geometri, karena garis yang miring ini tegak lurus dengan garis yang itu, maka otomatis sebelahnya ini adalah 90 min theta sudutnya. Ya, ini 90 derajat min theta. Karena seluruhnya kan 90 derajat ini ya, sudutnya 90 derajat. Nah, kalau begitu, karena garis merah ini tegak lurus dengan celah, berarti sudut di sebelahnya ini pasti theta. Sudut siku-siku itu kalau dijumlahkan kan 90. Jadi kalau yang ini 90 min theta, sebelahnya itu theta. Dan perhatikan ya, segitiga siku-siku yang kecil ini, kita bisa mencari delta S, selisih lintasannya tadi, dengan menggunakan trigonometri, yaitu fungsi sin. Kita tahu bahwa yang namanya sin theta itu adalah depan dibagi miring. Jadi delta S ini kita bagi dengan D. Sehingga delta S-nya kita dapatkan D sin theta. Jadi delta S ini merupakan selisih panjang lintasan cahaya yang berinterferensi. D itu adalah jarak dua celah, sedangkan theta itu adalah sudut simpang interferensi. Kalau Anda belum paham mengenai interferensi dua gelombang cahaya yang bersifat koheren, silahkan melihat video saya Gibbs di materi F222. Pada interferensi celah ganda, dua gelombang yang berinterferensi bersifat koheren, artinya monokromatis dan sefase. Selisih panjang lintasan gelombang cahaya yang berinterferensi itu bisa 0 lambda, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Itu kalau terjadi interferensi maksimum. Sehingga ini menyebabkan garis terang atau pita terang pada layar. Dikatakan pita terang karena memang garisnya agak sedikit tebal ya. Sehingga mirip seperti pita. Nah terus kemudian delta S itu bisa setengah lambda, 1,5 lambda, 2,5 lambda, 3,5 lambda, dan seterusnya kalau terjadi interferensi minimum. Ini menyebabkan garis gelap atau pita gelap pada layar. Nah, karena 0 lambda itu adalah untuk terang pusat, maksudnya begini, kalau delta S sama dengan 0, itu akan terjadi garis terang kan? Coba perhatikan di sini kenapa pusatnya itu kok terang gitu ya, bukan gelap. Karena cahaya kalau membelok ke tengah, nah lewat atas seperti ini, dan membelok dari bawah seperti itu, maka panjang lintasan S1 dengan S2 itu sama besar. Kalau panjang S1, S2 itu sama, berarti delta S-nya 0. Jadi kalau 0 lambda itu termasuk terjadi garis terang atau pita terang. Oleh sebab itu di pusatnya ini selalu terjadi garis terang. Namanya garis terang pusat atau pusat pola atau terang ke 0. Nah oleh sebab itu pada rumusan delta S 0 lambdanya tidak dipakai, langsung 1 lambda. Karena 0 lambda itu untuk terang pusat. Jadi mulainya dari 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Yang bawah tetap ya, setengah lambda, 1,5 lambda, 2,5 lambda, dan seterusnya. Sehingga kita bisa merumuskan 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda itu sama aja dengan K kali lambda, dengan K itu merupakan bilangan asli. Ya kan? Nah sedangkan yang bawah itu bisa dirumuskan K min setengah kali lambda ini. K itu bilangan asli. Jadi nanti K-nya itu diisi 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bilangan ini dikatakan sebagai orde interferensi. Kita ingat tadi ya, delta S sudah kita temukan yaitu sebesar D sin theta. Nah, kalau begitu kita tinggal memasukkan ke rumus ini delta S-nya. Jadi delta S-nya diganti D sin theta. Akhirnya kita dapatkan D sin theta sama dengan K lambda kalau terjadi garis terang di layar, K min setengah kali lambda kalau terjadi garis gelap di layar. D itu adalah jarak dua celah, satuannya meter. Theta itu sudut simpang interferensi, satuannya radian, bisa juga derajat. K itu adalah orde interferensi yang merupakan bilangan asli. Nah, lambda itu adalah panjang gelombang cahaya, satuannya meter. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa jarak celah ke layar itu terlalu besar bila dibandingkan dengan jarak dua celah ini. Sehingga sudut theta ini bisa dipandang sudut yang terlampau kecil. Sehingga sin theta itu sangat dekat sekali dengan tan theta. Ya, sekali lagi untuk sudut theta yang terlampau kecil. Terlampau kecil nih ya, bacanya terlampau kecil. Nah, sehingga tan theta itu bisa kita lihat di gambar. Karena ini segitiga siku-siku, ini kan siku-siku di sini ya.
Jadi tan theta itu adalah P per L. Jadi tan theta itu bisa diganti P per L. Karena sin theta itu sangat dekat dengan tan theta, itu P per L, sehingga sin theta bisa saya ganti P per L, sehingga saya dapatkan rumus dP per L sama dengan K lambda kalau terjadi garis terang, K min setengah kali lambda kalau terjadi garis gelap. P itu adalah jarak pola garis terang atau gelap ke pusat pola ya. Nih, sedangkan L itu adalah jarak celah ke layar. Tentu saja satuannya meter. Saya berikan contoh kasus. Misalnya di layar ini terjadi garis terang pertama. Berarti nanti kita bisa mencari berapa jarak garis terang pertama terhadap pusat pola, juga berapa sudut simpang interferensinya. Kalau garis terang pertama, maka otomatis ordernya kita isi 1. Nah, terus kemudian rumusnya tadi apa? D sin theta itu sama dengan, karena terjadi terang, berarti kita pakai K lambda. Jadi kalau begitu nanti D sin theta itu sama dengan K-nya 1 dikalikan lambda. Sehingga tentu saja nanti sin theta-nya itu adalah lambda dibagi D. Jadi kalau lambdanya diketahui, D-nya tahu, ya tentu saja theta-nya bisa dihitung dengan mudah. Nah, kalau ditanya jarak terang satu terhadap terang pusat, kalau dianggap theta itu terlampau kecil, maka nanti kita bisa pakai rumus dP per L sama dengan, kita pilih K lambda karena terjadi terang ya. Jadi ini terjadi garis terang. Kita pilih cabang yang atas, garis terang. Nah, gitu. Jadi kalau begitu P-nya nanti dirumuskan K L lambda per D. Nah, karena terang yang pertama berarti K-nya kita isi 1. Jadi 1 L lambda per D. Jadi kalau L-nya tahu, lambda tahu, D-nya tahu, tentu saja jarak garis terang pertama terhadap pusat pola dapat dihitung dengan mudah. Nah, bagaimana di layar kalau terjadi garis gelap ketiga? Kita bisa mencari jarak garis gelap ketiga terhadap pusat pola, juga bisa mencari sudut simpang interferensinya. Kalau garis gelap ketiga terjadi, berarti ordernya kita isi 3. Nah, terus kemudian kita gunakan rumus tadi, D sin theta, itu sama dengan yang dipilih adalah K min setengah dikalikan lambda ya, karena terjadi garis gelap. Jadi kalau begitu, ini kita isi 3, 3 dikurangi setengah dikalikan lambda, berarti ini adalah 2,5 lambda. Begitu ya. Sehingga di sini sin theta-nya itu sama dengan 2,5 lambda per D. Jadi kalau lambda tahu, D-nya tahu, tentu saja theta-nya bisa dihitung dengan mudah. Kalau mencari jarak garis gelap ketiga terhadap terang pusat, ya pakai rumus tadi, dP per L sama dengan dipilih yang gelap, K min setengah dikalikan dengan lambda. Ingat, terjadi garis gelap. Sehingga kalau begitu, P-nya itu adalah K min setengah dikalikan dengan L lambda per D, gitu ya. Jadi karena K-nya itu adalah 3, ya kita masukkan aja berarti 3 nanti dikurangi dengan setengah dikalikan dengan L lambda per D. Nah, sehingga ini hasilnya adalah 2,5 L lambda per D. Jadi kalau L-nya tahu, lambda tahu, D-nya tahu, tentu saja P-nya bisa dihitung dengan sangat mudah. Seringkali dalam soal kita ditanya tidak hanya jarak pola ke terang pusat, ya kan? Kalau jarak pola ke terang pusat bisa pakai rumus dP per L tadi. Tetapi pertanyaan itu bisa bebas, misalnya jarak garis terang 1 dengan gelap 3, gelap 3 dengan terang 4, mungkin gelap 1 dengan terang 1 di seberangnya, dan sebagainya. Tidak selalu ke pusat. Oleh sebab itu kita harus tahu pola di layar. Pola garis terang gelap di layar atau disebut juga pola fringe itu bisa digambarkan seperti ini. Di pusatnya adalah terang pusat atau pusat pola, terang ke 0. Setelah itu disusul gelap 1, terang 1, gelap 2, terang 2, gelap 3, terang 3, selang-seling. Nah, ini simetris ya. Kalau ini gelap 1, di bawahnya gelap 1, terang 1, terang 1, gelap 2, terang 2, gelap 3, terang 3, dan seterusnya berselang-seling. Habis gelap, terbitlah terang, habis terang, terbitlah gelap, seperti itu. Jarak antar pola terdekat, jarak antar pola yang terdekat, saya namakan X, dan X-nya itu selalu sama, nilainya adalah setengah L lambda per D. Ya, baca aja setengah lambda untuk memudahkan ya. Misalkan ada pertanyaan berapa jarak garis terang 2 terhadap pusat pola,
berarti kita bisa menjawab dengan mudah. Ini kan berapa X? Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi itu ada 4X. Jadi 4 kali setengah lambda. 4 kali setengah lambda berarti hasilnya adalah 2 lambda. Nah, itu caranya. Sangat mudah sekali. Tidak hanya terhadap terang pusat ya. Kalau misalkan kita ditanya, berapa jarak terang 3 terhadap gelap 1? Misalnya nih, berapa jaraknya? Terang 3 terhadap gelap 1. Itu sangat mudah. Jadi terang 3 dengan gelap 1 itu jaraknya adalah tinggal ngitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti itu adalah 5X. Padahal X-nya tadi adalah setengah lambda. Sehingga hasilnya adalah 2,5 lambda. Seperti itu ya. Sekali lagi, ini jarak antar polanya adalah setengah lambda. Kalau tidak suka gambar, maka pakai rumus praktis saja ya, pakai rumus praktis. Nanti pertanyaannya bisa jadi ditanyakan jarak antar garis terangnya, atau mungkin antar garis gelapnya, atau mungkin terang ke gelap. Nah, variasinya ada 3 ya. Yang pertama, kalau ditanya jarak garis terang ke terang, dirumuskan selisih order terangnya berapa, dikalikan dengan lambda. Jadi misalnya contoh ditanya jarak garis terang pertama dengan garis terang ketiga, itu langsung selisihnya berapa? 3 dikurangi 1 dikalikan dengan lambda. Jadi hasilnya adalah 2 lambda. Semudah itu ya. Jadi kalau sama terangnya tinggal selisihnya berapa? Dikurangi. Terus kemudian bagaimana kalau gelap ke gelap? Langsung aja selisih gelap dikalikan dengan lambda gitu. Nah, contohnya adalah kalau ditanya gelap 2 dengan gelap ke-7 misalnya gitu. Ya langsung aja 7 dikurangi 2 dikalikan dengan lambda. Jadi ini hasilnya adalah 5 lambda. Begitu. Nah, bagaimana kalau misalkan pertanyaannya tidak sama? Misalkan jarak garis terang 1 dengan gelap ke-7 atau gelap ke-8 dengan terang pusat misalnya begitu. Bagaimana? Nah, itu masuk problem yang ketiga. Jadi kalau tidak sama, misalnya jarak terang ke gelap atau gelap ke terang. Nah, itu dirumuskan terangnya berapa dikurangi gelap ditambah dengan setengah dikalikan dengan lambda. Nah, karena ini harga mutlak, tidak boleh ya. Ada harga yang negatif karena jarak itu selalu positif. Jadi kalau begitu saya berikan contoh aja, misalkan ditanya terang 1 dengan gelap 3, berapa jaraknya? Nah, selalu terangnya diletakkan di depan ya. Walaupun nanti pertanyaannya gelap 3 dengan terang 1, tetap terangnya di depan. Walaupun Anda suka kegelapan, terangnya tetap didahulukan ya. Jadi kalau begitu terangnya itu 1, gelapnya adalah 3, ditambah dengan setengah karena tidak sejenis, dikalikan dengan L lambda per D. Jadi ini min 2 ditambah setengah itu adalah min 1,5. Sehingga ini hasilnya 1,5 dikalikan dengan L lambda per D atau lambda. Misalnya ada pertanyaan jarak garis gelap 1 terhadap terang keempat berapa ya? Langsung aja harga mutlak, terangnya selalu didahulukan. 4 dikurangi 1 ditambah dengan setengah dikalikan dengan lambda. Jadi ini 4 kurangi 1, 3 tambah setengah. Berarti ini 3,5 lambda. Semudah itu. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Ini soal yang pertama ya. Diketahui panjang gelombang cahaya 400 nanometer dalam percobaan interferensi celah ganda. Jarak dua celah diketahui 0,2 mm. Yang ditanyakan adalah hitung sudut simpang interferensi untuk garis terang orde yang kedua. Jadi kalau begitu, ini yang diketahui dalam soal adalah lambdanya 400 nanometer. Nano itu adalah 10 pangkat min 9 meter. Jadi ini 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Sedangkan D jarak dua celah 0,2 mm itu sama aja dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, karena di sini adalah terang kedua, berarti orde terang yang kedua K-nya diisi 2. Rumusnya tadi apa? D sin theta itu adalah kalau terjadi terang K kali lambda. Nah, ini terjadi garis terang ya.
Jadi kalau begitu sin tetanya itu adalah K lambda dibagi dengan D. K-nya itu adalah 2, lambdanya adalah 4 kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan D 2 kali 10 pangkat min 4. Jadi ini hasilnya adalah, dicoret ya duanya, berarti ini 4 kali 10 pangkat min 3. Ini sama saja dengan 0,004 ya. Karena ini nilainya terlalu kecil sinusnya, otomatis sudut tetanya itu adalah sebesar 0,004 radian. Jadi kalau tetanya itu terlampau kecil, maka sinus suatu sudut itu sangat dekat sekali dengan sudutnya, satuannya radian ya. Jadi karena terlalu kecil 0,004 itu sudutnya sekitar 0,004 radian. Bisa juga sudut radian ini jadikan derajat ya. Kita ingat bahwa yang namanya pi radian itu adalah 180 derajat. Sehingga 1 radian itu 180 derajat dibagi 3,14, sekitar 57 derajat. Jadi ini kalau saya kalikan 0,004 dengan 57 derajat, ini hasilnya adalah 0,23 derajat. Nah, sudutnya kecil banget ini ya. Soal yang kedua, ini diketahui panjang gelombang cahaya adalah 400 nanometer, seperti soal tadi ya. Jarak dua celah 0,2 mm. Perhatikan di sini jarak celah ke layar adalah 1 meter. Yang ditanyakan adalah berapa sudut simpang interferensi untuk garis gelap ketiga dan jaraknya ke pusat pola. Nah, kita jawab sekarang ya. Lambda D sudah diketahui, D itu jarak dua celah tadi ya. Oke, sekarang mari kita perhatikan rumusnya tadi. D sin theta itu kan sama dengan kalau terjadi pola gelap K min setengah dikalikan lambda. Jadi ini terjadi garis gelap. Nah, dengan demikian D sin theta ini K-nya kita isi dengan 3 karena gelap ketiga ya. Jadi 3 dikurangi setengah dikalikan lambda, sehingga sin tetanya adalah 2,5 kali lambda dibagi dengan D. Jadi ini 2,5, lambdanya 4 kali 10 pangkat min 7, D-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4, begitu ya. Jadi ini kan hasilnya 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini sama aja dengan 0,005. Karena nilai sinnya itu terlampau kecil, berarti sudutnya itu akan sangat dekat sekali dengan nilai sinnya ini. Jadi kalau begitu, tetanya ya sekitar 0,005 radian. Ini kalau jadikan derajat ya 0,05 dikalikan 57 derajat. Nah, ini hasilnya 0,29 derajat. Sangat kecil sekali sudutnya. Nah, sekarang kita hitung jarak garis gelap 3 terhadap pusat pola yang saya beri simbol P. Jadi ingat rumus tadi, dP per L itu kan sama dengan kalau terjadi pola gelap K min setengah dikalikan dengan lambda. Jadi P-nya itu K min setengah dikalikan L lambda per D. Jadi K-nya kita isi 3. Jadi 3 dikurangi setengah. L-nya itu adalah 1 meter. Ini ya, diketahui dalam soal 1 meter. Lambdanya adalah 4 kali 10 pangkat min 7. Sedangkan D-nya 2 kali 10 pangkat min 4. Jadi kalau begitu, ini kan 2,5 kali 4, 10, berarti dibagi 25. Ini naik ke atas, berarti 10 pangkat min 3. Satuannya adalah meter. Ini sama aja dengan 5 milimeter. It's very easy problem. Contoh soal nomor 3, pada percobaan interferensi celah ganda digunakan cahaya dengan panjang gelombang 6000 angstrom, jarak dua celah 0,4 mm dan jarak celah ke layar 1 meter. Hitunglah. Yang pertama, jarak garis terang ketiga terhadap terang pusat. Sudah diketahui dalam soal lambdanya 6000 angstrom. 1 angstrom itu 10 pangkat min 10 meter. Jadi ini 6 kali 10 pangkat min 7 meter ya, dalam SI. Nah, D-nya jarak dua celah 0,4 mm sama aja dengan 4 kali 10 pangkat min 4 meter. Jarak celah ke layar adalah 1 meter. Saya akan menggunakan rumus praktis untuk menghitung jarak antar garisnya.
Jadi kalau ditanyakan jarak garis terang 3 dengan terang pusat, ya terang ke 0 berarti, perhatikan ini sama terangnya ya. Langsung selisih terang dikurangi dikalikan dengan L lambda per D atau tadi saya baca lambada gitu ya. Jadi kalau begitu ini 3 L lambda per D. Jadi kita tinggal masuk 3. L-nya 1, lambdanya 6, 10 pangkat min 7, D-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Jadi ini hasilnya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 3 meter atau 4,5 mm. Pertanyaan yang kedua, dihitung jarak garis gelap 3 terhadap terang pusat, maka ini sama aja dengan harga mutlak. Terangnya dulu kan, 0 dikurangi gelapnya 3 ditambah dengan setengah. Ingat, kalau tidak sejenis ditambah dengan setengah, tapi ada harga mutlak di sini ya, dikalikan L lambda per D atau lambada. Min 3 ditambah setengah itu adalah min 2 setengah, tapi harga mutlak berarti 2 setengah. L-nya adalah 1, lambdanya 6 kali 10 pangkat min 7, D-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Ini hasilnya adalah 3,75 kali 10 pangkat min 3 meter atau 3,75 mm. Sekarang kita jawab poin C dan D secara bersamaan ya. Nah, untuk yang C ini jarak garis terang berturutan. Terang berturutan itu bisa terang 1 dengan terang 2. Jadi langsung selisih terangnya ya. Jadi 2 dikurangi 1 dikalikan dengan L lambda per D atau lambada. Jadi ini hasilnya adalah lambada. Jadi kalau misalkan gelap berturutan, gelap 1 dengan gelap 2, gelap 2 dengan 3, 3 dengan 4 boleh ya. Jadi ini 2 dikurangi 1 dikalikan dengan lambada. Akhirnya dapatnya adalah lambada. Oleh sebab itu, jarak terang berturutan atau berdekatan dengan gelap berdekatan atau berturutan itu sama saja, yaitu L lambda per D. L-nya tadi adalah 1, lambdanya adalah 6 kali 10 pangkat min 7, sedangkan D-nya itu 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, jadi ini hasilnya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 3 meter atau 1,5 mm. Pertanyaan yang terakhir, jarak minimum garis terang ketiga dengan garis gelap ke 1. Kalau yang ditanyakan itu jarak minimalnya garis gelap 1 dengan terang 3 atau terang 3 dengan gelap 1, berarti polanya harus sama-sama di atas pusat pola. Kalau misalnya dihitung maksimumnya, maka ini jaraknya. Jadi jarak garis terang 3 dengan gelap 1 yang maksimum. Berarti gelap 1 dengan terang 3 di seberangnya, yaitu di bawah pusat pola. Karena yang ditanyakan minimum, berarti kita akan menghitung ini. Ingat ya, jarak antar pola tadi kan selalu sama, setengah L lambda per D. Nah, kita bisa menggunakan rumus praktis atau menggunakan ini juga bisa. Saya praktekkan ya yang ini ya. Nah, ini berarti berapa X ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jarak terang 3 minimum dengan gelap 1 itu adalah 5X. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi X-nya tadi adalah setengah dikalikan dengan lambada. Jadi ini adalah 2,5, ya kan? L-nya adalah 1, lambdanya 6 kali 10 pangkat min 7, sedangkan D-nya 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini hasilnya adalah 3,75 kali 10 pangkat min 3 meter, atau boleh tulis 3,75 mm. It's very easy problem.